Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke mata kuliah praktikum web programming 1. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang sebelumnya sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Mohon maaf kalau pada pertemuan sebelumnya saya tidak dapat menyampaikan materi berbentuk video karena ada keterbatasan waktu dan acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Pembahasan berikutnya yaitu yang kemarin saya tugaskan kepada teman-teman sekalian, yaitu kita akan mengelola data yang ada pada database kita. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil melakukan atau menampilkan halaman pada folder data seperti ini, di mana semua data mahasiswa yang dimiliki oleh institusi, misalkan di sini ditampilkan secara keseluruhan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau sekiranya banyak sekali jumlah mahasiswa yang akan atau harus ditampilkan. Oleh karena itu, kita bisa gunakan beberapa solusi. Solusinya yaitu misalkan menggunakan penggunaan halaman atau pagination. Juga pada saat menampilkan data tabel mahasiswa, kita bisa batasi tidak harus semua data tampil. Anda bisa bayangkan kalau semua data mahasiswa ditampilkan dalam sebuah tabel seperti ini, maka akan dipenuhi dari kiri sampai kanan sejumlah data mahasiswa yang harus ditampilkan. Contohnya misalkan di sini ada tanggal lahir, ada tempat lahir dan sebagainya. Nah, data-data tersebut baru mungkin akan kita tampilkan ketika memang sudah saatnya dibutuhkan. Oke. Nah, untuk itu kita bisa adaptasi atau bisa akali dengan hanya menampilkan beberapa item bagian dari halaman sebagai tampilan awal dulu. Misalkan yang akan saya ditampilkan adalah tampilan ada npm, ada nama dan juga foto. Sehingga nanti ketika akan diakses oleh usernya atau misalkan pada bagian admin, mereka tinggal klik menampilkan detail saja. Seperti itu. Oke, apa yang harus kita lakukan di sini? Saya buka code editor. Nah, saya simpan di sini. Di sini saya memiliki folder data di mana sistem kita disimpan, dan di sini ada halaman indeks. Nah, halaman inilah yang nanti akan kita perbaiki atau kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Nah. Kalau kita lihat bahwa kita sudah memiliki satu buah fungsi yang disimpan dalam satu buah folder, Anda bisa gunakan dalam satu buah folder ataupun pada tempat yang sudah sebelumnya Anda tentukan. Kita kembali lagi periksa. Bisa saja Anda simpan dalam folder yang sama, tapi lebih baik Anda kompresikan atau Anda simpan pada folder yang memang Anda akan simpan si fungsi-fungsi tersebut. Oke. Berdasarkan fungsi yang sudah kita buat sebelumnya, kita tinggal menambahkan query dalam sebuah variabel mahasiswa. Oke, berikutnya yang akan kita rubah adalah yang tampil hanya akan ada npm, nama dan foto saja. Di sini juga ditampilkan jurusan 32. Nah, ini sebaiknya menggunakan yang tampil kepada user adalah bukan merupakan kode, tapi merupakan tampilan data informasi yang lebih jelas. Misalkan bahwa di sini kodenya adalah 32 itu adalah untuk informatika, 32 untuk informatika, 31 untuk manajemen, misalnya seperti itu. Baik, saya simpan dulu latihan ini atau halaman indeks ini menjadi, misalkan saya rubah menjadi latihan 4.
Nah, latihan 4 ini kita lanjutkan untuk kita edit menggunakan kode editor yang Anda biasa gunakan. Saya gunakan Notepad++ di sini. Nah, kita lihat di sini tampillah npm, nama, email jurusan dan seterusnya. Akan saya rubah, saya hanya akan ditampilkan di awal saja, misalkan seperti ini. Nah, pada aksinya di sini ada nomor, npm, nama, foto, dan pada bagian aksi nanti baru akan tampil detail yang berupa anchor atau link yang mengarah ke halaman yang baru, misalkan halaman detail. Oke, kita hapus juga pada bagian informasi pada bagian PHP ini kita hilangkan email jurusan. Nah, pada bagian ini akan saya hapus dan rubah menjadi detail. Sehingga kalau kita simpan, kita tampilkan latihan 4. Nah, ini yang akan tampil, yaitu halaman atau detail. Tentu saja di sini harus disediakan link yang sesuai yang kita butuhkan. Misalkan bahwa kita akan menampilkan pada bagian ini adalah masuk ke halaman detail.php. Nah, di sini berarti kita harus arahkan bahwa dia harus membuka ke halaman detail.php. Nah, di sini kalau hanya menampilkan detail.php, maka yang tampil belum akan sesuai dengan yang kita inginkan. Sedangkan yang kita inginkan ketika klik detail, dia hanya akan menampilkan pada ID atau halaman untuk mahasiswa tersebut saja. Maka dari itu kita membutuhkan yang dinamakan dengan ID pada data yang sedang kita pilih. Nah, kalau kita buka halaman phpMyAdmin, nah, kita lihat pada data kampus yang kita miliki, yaitu tabel mahasiswa. Di sini kita harus menggunakan ID yang memang unik. Misalkan bahwa kita bisa gunakan npm, bisa juga kita gunakan ID yang ada di sini. Nah, mungkin kalau nama tidak kita gunakan karena ada kemungkinan mahasiswa memiliki nama yang sama dari ratusan atau puluhan atau ribuan mahasiswa apalagi seperti itu. Jadi akan kita gunakan hanya kolom atau field yang memang merupakan data unik dan tidak ada data yang sama di sana. Berarti pada bagian detail PHP ini kita akan tambahkan setelah PHP, yaitu ID sama dengan apa. Nah, di sini kita memiliki field ID. Kita tambahkan saja, copy paste dari sini supaya kita mengarahkan linknya ke ID, yaitu berdasarkan boleh npm, boleh field ID yang ada di sini. Kita simpan dulu, kita coba tampilkan. Nah, kita arahkan pointer ke detail. Kita lihat masih ada yang tidak sesuai di sini, yaitu penggunaan tanda kutip. Kita lihat di sini pada bagian ini adalah komponen PHP, sedangkan ini adalah merupakan komponen HTML. Ini harus kita pisahkan dengan menampilkan tag PHP juga. Sehingga pada bagian bawah ini alamat, kalau Anda perhatikan di daerah sini, kalau digabungkan masih menampilkan karakter yang tidak sesuai. Misalkan pada setelah M ada kurung kurawal dan ada %27. %27 itu adalah tanda untuk kutip 1 pada HTML. Jadi kita tambahkan di sini ada tag pembuka PHP. Untuk menampilkan kita gunakan echo. ID sama dengan seperti ini. Oke, detail.php ID-nya sama dengan berapa berdasarkan data yang sedang terpilih.
Kita lihat lagi, kalau saya dekatkan, kita lihat di sini pada bagian ini, untuk data paling atas ID-nya sama dengan 1. Dan di sini adalah ID sama dengan 2. Dan ini adalah ID sama dengan 3. Oke. Nah, berikutnya kalau sudah, tentu kalau kita klik di sini dia akan mengarah ke platform karena halamannya belum ada atau filenya belum ada. Kita simpan dulu file ini menjadi sebuah halaman, namanya adalah detail.php. Nah, kalau sudah kita simpan, kita tampilkan, kita lihat bahwa ketika saya klik tombol detail maka akan masuk ke halaman detail. Akan tetapi masih ditampilkan semua datanya. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah detail hanya untuk data untuk ID yang sedang terpilih. Nah, kita lihat di sini sudah kita memiliki ada URL yang menandakan bahwa ID sama dengan 1. Ini sudah ada di halaman detail.php. Tapi di sini tampilannya masih sama karena kita belum berubah. Nah, saya kembali ke latihan 3, saya lengkapi data yang sebelumnya ada. Itu data detail untuk semua mahasiswa. Saya paste di sini. Oke. Lalu pada latihan 3 tadi ini saya tampilkan kembali. Saya copy paste ke halaman detail. Ini saya langsung rubah seperti ini. Oke. Saya save dulu, kita lihat. Saya kembali ke halaman sebelumnya, latihan 4 PHP, saya refresh, klik detail. Nah, ini dia. Sudah tampil detail dari hal mahasiswa tapi masih tampil semua. Di sini sudah kita dapatkan. Nah, artinya bahwa kita lihat pada bagian atas pada query mahasiswa ini select from mahasiswanya masih untuk semua mahasiswa, belum ditentukan yang mana. Nah, di sini kita tambahkan ID-nya yang mana atau ID-nya berapa. Jadi kalau saya ketikkan 1, saya refresh di sini. Oke, ada yang kurang. Kita lihat. Kita coba lagi. Where ID sama dengan 1. Nah, ini dia. Nah, ID ini tidak dituliskan di sini, tapi kita bentuk dalam sebuah variabel. Variabelnya kita dapatkan dari nilai URL yang diposting di sini. Kita tampilkan atau kita ambil dengan menggunakan sebuah variabel seperti ini. ID MHS sama dengan get ID. ID-nya adalah yang ada dari URL ini. ID MHS kita simpan dalam variabel ID MHS si ID yang ada di sini. Dan kita kembalikan pada ID yang kita butuhkan, yaitu ID MHS. Kita save. Kita back dulu, tampilkan latihan 4. Kita klik detail. Nah, yang tampil adalah ID sama dengan 2 di sini. Oke, aksinya saya hapus di sini pada bagian detail. Misalkan aksinya saya simpan di bagian bawah. Setelah table, oke, di sini kembalinya akan kita arahkan ke halaman sebelumnya, yaitu halaman latihan 4.php. Kita simpan lagi, kita refresh. Nah, muncul link untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kita lihat pada bagian ini URL-nya adalah kembali ke latihan 4. Oke, ID-nya sama dengan 2. Kita klik kembali, dia akan kembali ke halaman sebelumnya.
Untuk detail ID sama dengan 3, saya klik, maka akan tampil data record yang memang akan ditampilkan. Nah, juga untuk yang jurusan ini kita bisa gunakan fungsi if. Misalkan kita memiliki 3 buah jurusan, kita coba tampilkan pada jurusan. Nah, di mana kita tempatkan si fungsi if-nya, kita bisa simpan di sini. Kita akan tampilkan pada jurusan tidak menampilkan angka lagi, tapi menampilkan jurusan yang memang mahasiswa tersebut berada. Jadi di sini sebelum saya tampilkan jurusan, saya gunakan fungsi if. Nah, di sini misalkan kalau untuk yang jurusan 30, maka kita tampilkan dalam satu buah variabel, atau kita masukkan ke dalam variabel bahwa jurusannya adalah manajemen. Nah, bagaimana dengan jurusan yang lain? Kita tambahkan untuk if berikutnya. Satu, maka jurnya adalah atau jurusannya sama dengan jur akuntansi. Nah, bagaimana dengan yang manajemen? Kita juga harus tentukan bahwa untuk yang jurusannya 32, atau bisa saja karena tidak ada if yang lain, kita akan tentukan selain 30 atau 31, yaitu akan 32. Maka jurusannya akan ke informatika, atau kita bisa tentukan di sini. Jurusannya sama dengan informatika. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana dengan data ini? Nah, yang perlu kita tampilkan adalah data bukan lagi dari database, tapi dari output dari hasil pemrosesan fungsi if yang kita gunakan. Jadi kita tinggal tampilkan saja jur. Kita simpan, kita coba. Jurusannya akuntansi. Kita klik kembali di sini, misalkan di detail jurusan informatika. Hasil pemrosesan dari fungsi if berdasarkan data field jurusan yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa tersebut. Nah, itu pembahasan dari materi sebelumnya. Berikutnya kita akan coba yaitu melakukan proses pengeditan, juga bisa melakukan proses penghapusan pada database. Silahkan dicoba dulu bagi yang belum melakukan latihan ini.